Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita yang keempat kali ini. Saudara sekalian, sebelum kita akan lanjut dengan seluruh pelajaran kita, mari kita berdoa bersama dan mohon tuntunan Tuhan, supaya kita semuanya senantiasa di bawah tuntunannya dan tidak menyimpang apa yang menjadi kehendaknya bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan untuk kami semua sampai pada hari ini. Kami akan memulai seluruh pelajaran kami Tuhan pada hari ini. Tuhan berkenan mengarahkan kami, menolong kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar masuk dalam pelajaran kita yang keempat dengan tema Sabda Allah pasti digenapi. Ayat-ayat yang akan kita pelajari diambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara sekalian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ayat pokok yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah Lukas pasal 1 ayat yang ke-45 yang mengatakan, "Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasakan ketika berjumpa dengan orang yang begitu kita cintai dan sangat berarti bagi hidup kita? Tentunya kita semua akan merasakan sukacita dan sangat gembira. Setiap manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga setiap manusia tidak bisa hidup seorang diri. Kita tahu bahwa kita selalu membutuhkan orang lain, dan orang lain tersebut juga membutuhkan kita juga. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita perlu selalu menjalin relasi dengan orang lain, sebab kita tidak bisa hidup sendiri. Alangkah indahnya jika kita semua mengalami anugerah Tuhan dan keajaiban dari Tuhan ini, dapat saling bertemu dan kemudian saling berbagi, sharing bersama. Ini akan mendatangkan sukacita dan membuat kita sekalian saling menguatkan dan dikuatkan. Demikian juga di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita tidak dapat bekerja sendiri, karena kita memiliki kekurangan, dan kekurangan kita itu akan dilengkapi oleh saudara-saudara yang lain, dan kelebihan kita akan melengkapi saudara-saudara kita yang lain. Tentunya ada orang-orang yang membutuhkan pundak kita untuk menumpahkan air mata karena berbeban berat. Lukas pasal 1 ayat 36.
sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah berita malaikat. Malaikat itu memberitakan mengenai Elisabet, saudara Maria yang hamil di masa tuanya, kepada Maria. Nah, apa yang dilakukan Maria? Setelah mendengar kabar tersebut, Maria pun pergi berkunjung ke rumah Elisabet. Maria menempuh perjalanan panjang, kira-kira 187 km dari Nazaret ke Hebron. Maria memang tinggal di sana selama 3 bulan. Lukas mencatat peristiwa ini sebagai catatan mengenai pernyataan ketuhanan Yesus paling awal di dalam keadaannya sebagai manusia. Bahkan sebelum dia lahir, ketuhanan Yesus telah dinyatakan kepada Maria. Siapakah yang menyatakannya? Itulah Yohanes Pembaptis di dalam kandungan dengan melonjak. Dituliskan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Dikatakan di sana, sesudah Maria sampai di rumah Elisabet, Elisabet memberitahu kepada Maria, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah sebenarnya tujuan Maria mengunjungi Elisabet? Sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Maria mengunjungi Elisabet dengan tujuan-tujuan tertentu. Tentunya selain ingin mengunjunginya sebagai sanaknya atau sebagai saudara, ada 2 hal yang kita bisa pelajari bersama dari bagian ini. Maria mengunjungi Elisabet dengan maksud yang pertama, membuktikan perkataan malaikat di dalam ayat yang ke-36 yang mengatakan, "Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ini disebabkan bukan karena Maria tidak percaya, justru karena Maria percaya kepada berita malaikat tersebut, ia pergi mengunjungi Elisabet, sekaligus akan meneguhkan keyakinannya itu. Yang kedua, untuk memberitahu Elisabet tentang janji Tuhan kepadanya yang saat itu sudah mulai digenapi. Sebenarnya Maria saat itu sudah mulai mengandung. Ini tersirat di dalam kalimat buah rahimmu, itu ayat yang ke-42. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari catatan ini? Kita tahu
bahwa pada waktu kita mendengar firman Allah, tentunya ada kerinduan bagi kita untuk mendapatkan peneguhan apakah firman Allah itu benar untuk saya, dan apakah firman itu akan berlaku untuk pelayanan-pelayanan kita berikutnya. Nah, itu sebabnya sering orang yang mendengar firman Allah tersebut, dia akan mencari peneguhan kepada orang lain, orang-orang yang dekat dengan dia, untuk berbagi dengan mereka apa yang dia dapat dari firman Allah, dan kemudian rencana Allah yang disampaikan kepadanya, dia share dengan saudara-saudara tersebut. Itu bukan karena tidak percaya, bukan, tapi justru untuk mencari peneguhan. Nah, banyak orang, para hamba Tuhan yang melakukan hal ini. Pada waktu dia mendengarkan akan sabda Tuhan, menerima firman Tuhan secara khusus, kemudian dia tidak langsung melakukan itu dengan tergesa-gesa, tidak. Biasanya dia berdoa, atau dia berpuasa dan berdoa, kemudian dia mencari peneguhan kepada kerabatnya ataupun sejawat dalam pelayanannya untuk mencari peneguhan. Karena hal ini penting, supaya bukan hanya perasaannya sendiri yang akan mendominasi pelayanannya, tetapi dengan peneguhan dari orang lain. Biasanya Tuhan akan menolong dia dengan memberitahu juga kepada orang lain untuk meneguhkan dirinya, sehingga dia akan melangkah dalam pelayanannya dengan lebih mantap. Karena selain dia mendapatkan firman secara pribadi, ada orang lain yang memberikan peneguhan bahwa firman adalah ya dan amin untuk dia. Firman Allah memang perlu dilakukan. Kita belajar dari sana, saudara sekalian. Jadi, kalau setiap kali kita menerima firman Allah dan kita tergerak untuk menjalankannya dalam pelayanan-pelayanan yang sangat khusus, jangan lupa saudara bisa berbagi itu kepada orang-orang yang memang dekat dengan saudara, saudara percayai, dan dia akan memberikan peneguhannya bagi saudara dan bagi saya. Saudara sekalian, pokok kedua yang kita pelajari pada hari ini berkenaan dengan peneguhan janin Yesus Sang Mesias. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa berkat kunjungan Maria kepada Elisabet? Apa hasilnya? Di dalam bagian ini kita akan mencoba untuk melihat bersama-sama. Yang pertama, bahwa anak dalam kandungan mendapat peneguhan dari Elisabet dan anak di dalam kandungannya. Kita tahu bahwa keinginan Maria untuk meneguhkan keyakinan dirinya terwujud ketika ia bertemu dengan Elisabet. Yang pertama, bahwa anggapan anak dalam kandungan Elisabet yang melonjak kegirangan karena kehadiran Maria. Kemudian yang kedua, ia diteguhkan karena sambutan Elisabet yang luar biasa kepadanya. Satu sambutan yang tidak biasanya, sambutan yang sangat luar biasa, yang mengatakan bahwa dengan suara nyaring Elisabet berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kedua wanita ini telah mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu pelajaran apa yang bisa kita tarik dari bagian
ini. Kita tahu bahwa kedua wanita ini mengalami karya Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Iman dan sukacita atas janji Tuhan kepada mereka telah mempertemukan mereka untuk saling meneguhkan, yang kemudian melahirkan puji-pujian bagi Tuhan Allah sendiri. Nah, saudara sekalian, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pertemuan mereka ini? Ini dia. Iman terhadap janji dan karya Tuhan dalam hidup pribadi kita, serta sukacita yang lahir dikarenakan iman tersebut, sudah seharusnya lah membuat kita tidak menikmatinya sendirian, tetapi dengan penuh sukacita kita membagikan kepada orang lain. Hal itu akan menguatkan dan menghibur orang yang menerima kesaksian kita tersebut. Jangan lupa, melalui kesaksian ini kita akan menghasilkan gairah dan kekuatan untuk bersama-sama menjalankan kehendak Tuhan, yang akhirnya akan memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Kalau Maria dan Elizabeth, mereka mendapat karunia Tuhan, dan kemudian mereka saling berbagi, sharing satu dengan yang lain, dan kemudian saling meneguhkan satu dengan yang lain. Akibatnya, mereka melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menyertai mereka, dan semua apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dengan hal demikian, mereka melangkah dengan mantap untuk menjalankan kehidupan mereka. Apa yang bakal terjadi? Tuhan yang mengaturnya. Itu keyakinan mereka. Dengan demikian, mereka semakin mantap untuk menjalankan apa yang seharusnya mereka jalani. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita saling berbagi, saling memberikan kesaksian, maka itu akan memberikan keteguhan pada orang-orang yang lain, saudara-saudara kita semua, sehingga kita semua makin mantap di dalam pelayanan kita bersama. Semakin mantap sukacita kita, semakin mantap iman kita, karena ada peneguhan, dan satu dengan yang lain saling meneguhkan. Kalau ada yang kurang kuat, kita menguatkan mereka dengan kesaksian kita. Kalau kita sedang lemah, saudara-saudara kita akan menguatkan kita dengan kesaksian mereka semua. Jangan lupa, kemantapan iman kita tidak bisa lepas dari saudara-saudara kita yang lain. Dengan bersama-sama seperti ini, perjalanan pelayanan kita akan menjadi semakin mantap, dan kemudian melahirkan satu puji-pujian kepada Allah, dan semua kemuliaan bagi Dia semata-mata. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita yang ketiga adalah sabda Allah itu pasti terjadi. Sabda Allah itu pasti akan digenapi. Nah, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Itulah Lukas pasal 1 ayat yang ke-45. Dikatakan berbahagialah ia yang telah percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada sabda Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, yang disabdakan Tuhan,
akan terlaksana. Itu adalah satu kepastian sabda Tuhan, bahwa apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimulai dari kebersamaan yang saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling menopang satu dengan yang lainnya, maka perjalanan dalam melakukan kehendak Tuhan akan disertai dengan keteguhan hati. Lukas pasal 1 ayat 45 tadi memberitahu kita, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita tahu, saudara sekalian, bahwa sabda Tuhan pasti digenapi. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalangi kehendaknya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang 11 memberitahu kita bahwa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sabda Tuhan itu sangat berkuasa, dan Allah menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya, dan kehendaknya tersebut pasti terjadi. Semua yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi ditentukan oleh sabdanya. Firman Allah tidak pernah dibatalkan. Bagi kita, sabda Tuhan itu memberikan kehidupan dan berkat rohani sekarang dan selanjutnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana penerapannya untuk kehidupan kita dari hari ke hari? Yang pertama, percayakah kita bahwa Allah adalah hebat? Percayakah kita bahwa semua sabda Tuhan itu pasti akan terlaksana? Bukan pada masa lalu saja, tetapi juga masa kini dan masa yang akan datang. Bukan hanya secara teori, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Percayakah kita bahwa Allah adalah hebat dan semua sabdanya pasti terlaksana untuk kehidupan kita? Yang kedua, Maria menerima berkat Tuhan. Kemudian dia menceritakan kepada Elisabet, kepada orang lain, dan kemudian menyanyi dan memuji Tuhan. Marilah kita juga selalu siap berbagi berkat dengan orang-orang lain, supaya mereka memuji Allah dan kita pun memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita, penuh gairah, karena satu keyakinan, sabda Allah pasti terlaksana. Penerapan yang ketiga, saudara sekalian, marilah kita membangun sikap seperti Maria yang berserah hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Katanya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi, ada pokok penting bagi kita. Yang pertama, apakah kita percaya bahwa janji Tuhan, sabda Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita juga? Yang kedua, sebagaimana Maria berbagi dengan orang lain dan memuji Tuhan, apakah kita pun juga akan memuji Tuhan karena penggenapan janjinya, penggenapan sabdanya atas kehidupan kita? Yang ketiga,
marilah kita membangun sikap seperti Maria yang berserah hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, total menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berani tidak kita juga mengatakan hal yang sama, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut sabdamu untukku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa atas diri kami, yang telah menganugerahi kami dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami saat ini berserah kepadamu, total di hadapan hadirat-Mu. Pakailah kami dan jadilah kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami dan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa saling berbagi pada hari ini. Kiranya pelajaran kita hari ini akan meneguhkan perjalanan kita dalam pelayanan kita, meneguhkan, memantapkan langkah-langkah kehidupan kita bagi kemuliaan namanya. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Tuhan sendiri menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Sampai jumpa di rekaman-rekaman berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.